Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali boleh kembali bertemu dengan saudara-saudari di GKT 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga hari ini saya datang bersama dengan Paduan Sara Sanctus, bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani bersama. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu apakah persembahan persepuluhan masih relevan dengan kita orang percaya pada zaman perjanjian baru ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada saat ini kami boleh hadir karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Supaya kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami juga menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman-Lah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah Injil Lukas pasal ke-11 ayat 42. Yang kedua adalah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Di Lukas pasal ke-11 ayat 42, kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 11 ayat ke-42. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Yang kedua di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. 2 Korintus pasal ke-9 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Ketika kita memberi, jangan karena terpaksa, tapi dengan kerelaan dan dengan sikap yang penuh sukacita. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, sering jemaat bertanya, apakah orang Kristen zaman ini masih perlu memberikan persepuluhan? Apakah persepuluhan masih berlaku? Saudara, jawaban untuk pertanyaan ini adalah tergantung kepada siapa saudara bertanya. Saudara, tergantung kepada siapa saudara bertanya. Nah, di satu pihak saudara sekalian ada orang yang mengatakan bahwa persepuluhan adalah wajib, bahkan langsung dihubungkan dengan kutuk dan berkat. Ya, jadi di dalamnya ada janji berkat dan ada ancaman kutuk. Jadi kalau kamu beri persembahan persepuluhan, maka otomatis tingkap-tingkap langit akan terbuka, bisnis saudara akan lancar, badan saudara akan sehat, keluarga akan bahagia, anak-anak akan murah jodoh, saudara sekalian ya. Itu janji berkat. Lalu kalau kamu tidak memberikan persembahan persepuluhan, kutuk sudah langsung menimpa kalian. Nah saudara, mulai dari bisnis hancur, keluarga bertengkar, banyak sakit penyakit, bahkan sulit mendapatkan keturunan. Nah itu saya sebut pihak ekstrim yang satu. Tapi di pihak ekstrim yang lain, yang di ujungnya adalah orang yang mengajarkan dengan pengajaran yang berseberangan dengan yang pertama tadi. Mereka mengatakan kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, sehingga kita tidak perlu lagi taat kepada peraturan memberi persepuluhan, karena itu diberikan kepada orang Israel di zaman perjanjian lama. Kita hidup di zaman anugerah. Nah, saya mau tanya saudara sekalian, saudara pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2?
Nah, saudara sekalian, tidak ada hubungan dengan pemilu, saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, saudara lebih setuju dengan pandangan pertama atau pandangan kedua? Nah, yang kita pilih adalah pandangan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mana yang benar, saudara sekalian? Yang benar adalah pengajaran Alkitab. Kita kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Saudara, dalam teologi Kristen seringkali kita menemukan di dalam Perjanjian Lama banyak sekali peraturan-peraturan, dan orang Kristen di Perjanjian Baru bertanya, peraturan mana yang harus saya ikuti dan peraturan mana yang tidak perlu saya ikuti. Misalnya yang sering orang tanyakan, apakah kita masih perlu tidak makan babi? Babi masih haram tidak bagi orang Kristen di Perjanjian Baru? Bagaimana cara menentukan babi sudah tidak haram lagi, perpuluhan harus dilakukan, atau peraturan-peraturan lain, membawa binatang, korban persembahan dan sebagainya? Bagaimana kita menentukan mana yang tidak berlaku bagi kita dan mana yang masih berlaku bagi kita? Nah, di dalam teologi Kristen berlaku satu dalil. Apa yang sudah tidak dikonfirmasi ulang di dalam Perjanjian Baru, itu sudah tidak berlaku bagi kita di Perjanjian Baru. Nah, jadi di dalam Perjanjian Baru contohnya tidak diulangi lagi pengajaran babi itu haram, ya. Yang ada babi itu enak, saudara sekalian ya. Jadi kita sudah boleh makan babi. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru mengajarkan tentang persepuluhan? Apakah ada pengulangan dan konfirmasi pengajaran untuk memberikan persembahan persepuluhan? Ada, saudara sekalian. Itu yang kita baca dari firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 42 yang kita bacakan tadi. Di sini dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, satu biji yang sangat kecil, inggu segala jenis sayur-sayuran. Tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus mengajarkan dua hal. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita tidak boleh munafik. Dalam konteks Alkitab pada waktu itu, orang Farisi memberikan persepuluhan dan hitung sampai seteliti-telitinya. Hitung sampai sekecil-kecilnya. Tujuannya apa, saudara sekalian? Tujuannya adalah untuk membuat manusia terkesan sama mereka sebagai orang yang begitu teliti, yang saleh, yang baik, yang hidupnya rohani. Jadi dengan kata lain, Yesus tahu mereka memberikan persembahan persepuluhan karena mereka ingin mencari pujian manusia. Jadi Yesus mengatakan, salah kamu karena motivasi kamu salah. Tapi Yesus juga tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi memberikan persembahan persepuluhan. Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan itu apa? Memberikan persembahan persepuluhan. Yang lain tidak boleh diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan itu adalah motivasi kita dalam memberi. Bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk membuat manusia terkesan kepada kita, tapi untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi sampai di sini, saudara sekalian, kita membuat sebuah kesimpulan kecil. Bagi kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru, maka persembahan persepuluhan masih berlaku untuk kita. Tapi Yesus mengajarkan ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, kita harus lakukan dengan motivasi dan tata cara yang berbeda dengan saudara-saudari kita orang Israel di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kita sudah hidup di zaman yang berbeda, semangat yang berbeda, tata negara yang berbeda. Orang Israel di Perjanjian Lama kita tahu mereka punya 12 suku. Satu suku namanya suku Lewi tidak bekerja karena mereka melayani sepenuh waktu di bait suci. 11 suku yang lain harus memberikan persembahan persepuluhan untuk mencukupkan segala kebutuhan di bait suci dan mencukupkan kebutuhan dari suku Lewi. Nah, saudara, kita hidup zaman sekarang tidak ada lagi suku-sukuan, ya. Kita hidup di zaman negara Indonesia. Jadi
tata cara kita harus berbeda. Dan selain itu Yesus juga mengajarkan motivasi kita juga berbeda. Nah, orang Israel hidup di zaman perjanjian lama, mereka mengenal satu sistem yang kita sebut dengan sistem legalisme atau kehidupan yang legalistik. Artinya segala sesuatu itu ditentukan oleh hukum Taurat. Segala sesuatu itu ditentukan oleh hukum Taurat. Artinya saudara sekalian, kalau orang taat, dia akan mendapatkan berkat. Kalau tidak taat, dia akan mendapat kutuk. Nah, di perjanjian lama, kita kenal dengan sistem hukum jika maka. Jika kamu hormat orang tua, maka panjang umurmu. Jika kamu taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati kamu. Jika kamu tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum kamu. Bahkan di dalam Maleakhi, satu bagian firman Tuhan yang sering dikutip oleh gereja pada masa kini, juga menggunakan hukum jika maka. Jika kamu memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kamu. Jika kamu tidak memberikan persembahan persepuluhan, maka kamu menipu Tuhan dan Tuhan akan mengirimkan belalang-belalang, musuh-musuh dan menghancurkan seluruh kehidupan kamu. Akibatnya saudara sekalian, bangsa Israel di perjanjian lama yang hidup dalam zaman legalistik atau berada di bawah hukum legalisme, mereka melakukan sesuatu dengan dasar takut, terpaksa, dan takut dihukum. Jadi itu berlaku untuk orang di perjanjian lama. Nah, sampai di sini saudara sekalian, saya mau katakan kalau hari ini masih ada orang memakai Maleakhi pasal 3 untuk mengancam orang Kristen, ya, mengancam orang Kristen. Kalau kamu tidak memberi perpuluhan, maka Tuhan akan menutup tingkat-tingkat langit dan mengutuk kamu. Atau menggunakan Maleakhi pasal 3 untuk menjanjikan berkat-berkat. Tuhan membuka tingkat-tingkat langit. Itu saudara, itu salah kaprah. Karena ayat itu berlaku untuk zaman kehidupan legalistik. Jika maka. Saudara sekalian, kita hidup di zaman Taurat. Kita tidak hidup di zaman Taurat. Kita hidup di zaman anugerah. Jadi saudara sekalian, zaman anugerah itu berlaku meskipun, walaupun. Ya, walaupun kita berdosa, tapi dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena anugerah Tuhan. Kita meskipun tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Jadi walaupun kita tidak layak, tapi Tuhan sudah memberkati kita. Nah saudara, itulah zaman anugerah. Jadi yang berlaku di perjanjian baru itu adalah hukum walaupun. Walaupun kita berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Walaupun kita jahat, Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak layak, Allah terus memberkati kita. Saudara, itulah yang disebut dengan prinsip anugerah yang kita hidup di zaman perjanjian baru. Jadi saudara sekalian, kita melihat ada satu perubahan yang radikal dalam motivasi dan tata cara memberikan persembahan persepuluhan. Kalau di perjanjian lama, maka kita memberikan persembahan secara terpaksa. Bukan kita, orang Israel di zaman perjanjian lama memberikan persembahan dengan terpaksa. Tapi menurut 2 Korintus pasal 9 ayat 7, kita sudah memberikan dengan kerelaan. Kalau di perjanjian lama, orang memberikan dengan rasa takut. Takut dihukum, takut dikutuk. Tapi kita di perjanjian baru memberikan lahir dari hati yang penuh sukacita. Jadi 2 kata kunci yang menjadi motivasi kita dalam memberikan persembahan persepuluhan. Yang pertama adalah sukarela, yang kedua adalah sukacita. Nah saudara, kalau berbicara tentang sukarela dan berbicara tentang sukacita, maka sebenarnya angka itu bukan sesuatu yang penting lagi. Oleh sebab itu,
Di dalam perjanjian baru, ketika kita mendengar kita wajib atau harus mengembalikan persembahan persepuluhan, banyak jemaat bertanya kepada pendetanya. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, bagaimana cara menghitung persembahan persepuluhan saya? Apakah sebelum potong pajak atau sesudah potong pajak? Saudara, kalau saya ditanya begitu, saya jawab saya tidak tahu karena tidak ditulis di dalam Alkitab, ya. Nah, ada lagi jemaat berkata begini, ya Pak Pendeta, oke, kalau saya untung saya memberi persembahan persepuluhan. Kalau saya rugi, apakah gereja menombok saya? Minta balik saudara sekalian. Nah, ini namanya jemaat pinter, tidak mau rugi saudara sekalian, ya. Nah, ada lagi jemaat bertanya, Pak Pendeta, kalau saya hitung, saya salah hitung, lalu saya memberikan persembahan, dan saya katakan ini persembahan persepuluhan saya. Ternyata saya salah hitung. Apakah saya sedang menipu Tuhan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab. Karena ketika kita hidup dalam zaman seperti ini, tidak mungkin kita bisa hitung dengan tepat 10% secara persis. Tambahan pula saudara sekalian, penghasilan kita itu bukan hanya uang saudara, ya. Penghasilan kita itu kadang-kadang berupa barang dan jasa. Saya kasih contoh. Saudara makan di restoran, saudara punya banyak kenalan, ya. Sudah makan, saudara pergi bayar, sudah dibayar oleh engkau itu katanya, ya. Itu penghasilan kan saudara, ya. Nah, saudara tanya, ini berapa, ya? Lalu saudara hitung, ya, per puluhan saudara sekalian, jangan lupa, ya. Nah, itu masih gampang lah makan di restoran, ya. Yang lebih pelik lagi, saudara mau ke gereja, ya, naik angkot, tapi ada teman lewat, yuk naik yuk mobil, ya saudara sekalian, ya, naik mobil, saudara ditebengin, saudara nebeng naik mobil, lalu saudara sampai di gereja, saudara tanya kepada jemaat yang menyetir, hari ini uang bensin berapa, ya, kamu kasih berapa liter, ya, saya hitung, ya, saya catat saudara sekalian. Kalau hitung secara persis seperti itu, hidup saudara jadi repot saudara sekalian, ya. Kemana-mana bawa kalkulator dan catatan kecil. Dan saudara kalau takut salah hitung, bersalah kepada Tuhan, dianggap menipu Tuhan, saudara sekalian, saudara kembali kepada perjanjian lama. Itulah semangat hidup legalisme. Legalisme adalah segala sesuatu harus dihitung secara persis, tidak boleh salah, benar dan salah, hitam dan putih. Sekali lagi saudara sekalian, kita hidup di zaman anugerah. Oleh sebab itu, ketika kita memberikan persembahan bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan karena minta diberkati, bukan karena takut dihukum, tapi lahir dari hati yang penuh sukacita dengan sukarela dan ucapan syukur. Jadi persembahan yang lahir dari kasih, dari ucapan syukur, bukan supaya kita diberkati, bukan untuk menghindari kutuk, tapi lahir dari sebuah kesadaran Allah sudah memberkati kita, Allah begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, ada beberapa gereja mereka tidak mengatakan memberi persembahan persepuluhan. Kalau memberi persembahan persepuluhan seolah-olah ini punya saya ambil sebagian, saya berikan kepada Tuhan. Tapi sebagian gereja mengatakan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Konsepnya apa saudara sekalian? Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak. Kita ambil 10% yang menurut kita 10%. Lalu kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi persembahan itu adalah mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, sebenarnya berkat Allah itu berkelimpahan di dalam hidup kita. Berkat yang paling besar sebenarnya adalah pengampunan dosa yang kita terima melalui juru selamat kita, Yesus Kristus, dan berkat-berkat yang lain. Karena itu saudara sekalian, berbicara tentang persembahan persepuluhan, memberikan, mengembalikan perpuluhan, konsep sukarela, konsep sukacita, konsep ucapan syukur, itu tidak melulu berbicara angka, tapi berbicara tentang seluruh keberadaan kita.
Nah saudara, ketika kita berbicara tentang ucapan syukur, maka kita teringat akan pengajaran-pengajaran lain di dalam Alkitab. Roma pasal 12 ayat 1 yang mengajarkan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi seluruh tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan kepada kita, sekarang yang hidup di dalam aku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Nah dari sini saudara sekalian kita belajar satu prinsip yang sangat penting. Ketika kita mengembalikan persembahan, kita mengakui bahwa seluruh keberadaan kita, tubuh kita, harta kita, waktu kita, dan seluruh keberadaan kita adalah titipan Tuhan kepada kita, dan kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah saudara, dalam semangat hidup adalah anugerah. Dalam semangat aku mengembalikan persembahan sebagai ucapan syukur dengan penuh kerelaan dan penuh sukacita. Maka beberapa gereja itu memberikan beberapa petunjuk praktis seperti ini. Yang pertama saudara sekalian, ada gereja mengatakan kalau kamu mampu menghitung, maka persepuluhan atau 10% itu adalah angka minimal. Angka minimal kalau mampu menghitung saudara sekalian ya. Jadi bukan tujuannya mencari berkat, bukan tujuannya untuk menghindari kutuk, tapi tujuannya adalah lahir dari hati yang penuh ucapan syukur. Setelah hitungan seperti ini cocok bagi saudara-saudari yang pakai istilahnya makan gaji, saudara sekalian ya. Ya gajinya tetap. Kalau saudara punya penghasilan tetap lebih gampang dihitung. Itu pun saudara sekalian saya katakan tidak mungkin saudara bisa hitung persis 10%. Tapi saudara lahir dari kerelaan. Ketika lahir dari kerelaan maka angka tidak penting. Ketika kita mengasihi Tuhan maka kita cenderung akan memberikan lebih dan lebih. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan maka kita akan memikirkan dan berpendapat 10% sebenarnya terlalu kecil. Karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita. Ya bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mengasihi seseorang kita tidak berbicara angka. Ya, banyak orang tua berkata, kalau saya mengasihi anak saya, maka tidak ada kata mahal untuk anak saya. Ya, banyak orang tua kalau pergi parkir, ya, parkir tiba-tiba tukang parkir itu datang saudara sekalian ya. Di daerah-daerah tertentu tukang parkir itu kadang-kadang ya malas ya. Nah, waktu kita parkir mau cari parkir nggak ada tukang parkir saudara sekalian ya. Waktu kita mau keluar saudara sekalian tukang parkirnya keluar saudara ya. Nah teriak-teriak lagi terus saudara. Ya dulu koko saya parkir ya. Terus saudara sekalian, koko saya terlalu percaya sama tukang parkir. Terus tabrak saudara sekalian. Prop, dia teriak apa? Stop katanya ya. Sudah tabrak dia stop saudara sekalian. Koko saya bilang kamu nggak teriak stop, saya sudah stop. Nah itu tukang parkir ya. Sekali itu ditanya berapa tukang parkirnya? 10.000. Saudara pasti teriak, hah? 10.000 saudara sekalian ya. Tukang parkir 10.000 kita tidak rela. Tapi orang yang sama ketika membawa anaknya masuk ke restoran, mau beli es krim saudara sekalian, dasar kasih, berapa harganya? Ya kalau harganya 10.000, papa enggak teriak, hah 10.000? Enggak saudara sekalian, cuma 10.000 cukup satu. Ya kalau bisa beli 2, beli 3 untuk adikmu, kokomu, kakek, nenek semua beli. Nah bagi orang tua, kasih itu tidak kenal kata mahal. Kasih itu tidak kenal kata batas. Ketika kita memberi dengan kasih, kita tidak pelit, kita tidak irit. Kita akan membeli sebesar-besarnya. Saudara, itulah semangat di perjanjian baru. Tuhan tidak mematok kita dengan segini, kalau segini betul, lewat salah, kurang salah. Itu namanya legalistik. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, hati kita penuh kasih kepada Tuhan, penuh kerelaan, penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Itu untuk orang yang ya pendapatannya adalah tetap. Yang kedua saudara sekalian, banyak di antara saudara juga penghasilannya tidak tetap. Sehingga ada yang menggunakan prinsip keseimbangan dan prinsip kepatutan.
ya, seimbang dan patut tidak. Nah, kalau saudara ada yang berkata begini, kalau saudara bayar SPP anak 300.000 per bulan, lalu saudara memberi persembahan kepada Tuhan per bulan 10.000, patut tidak? Kalau saudara anggap patut, ya patut, ya nggak apa-apa saudara sekalian. Itulah besarnya iman dan kasihmu kepada Tuhan. Ya, kalau saudara bayar uang listrik 500.000 per bulan, saudara beri persembahan yang saudara sebut itu per puluhan saudara 200.000, saudara anggap patut, ya segitulah iman saudara kepada Tuhan. Kalau saudara beri uang belanja, uang jajan kepada anak 100.000, lalu saudara memberikan persembahan yang saudara sebut persepuluhan itu kepada Tuhan 100.000. Anak 100.000, Tuhan yang jaga hidupmu 24 jam sehari, 31 hari sebulan, saudara beri 100.000, patut tidak saudara sekalian? Patut. Kalau saudara bilang patut dan saudara teriak-teriak cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, nah saudara itu segitulah iman saudara. Jadi saudara sekalian, lebih kepada kesadaran diri. Berapa kita kenal Tuhan, berapa kita merasa Tuhan sayang kepada kita, dan berapa kita merasa sayang kepada Tuhan, dan segitulah pemberian kita. Karena kalau kita kembali kepada zaman legalisme, Tuhan bilang percuma. Karena kalau hatimu tidak ada di sana, kamu tidak memberi dengan sukacita, apalagi memberi untuk membuat orang terkesan kepada saudara, untuk mendapatkan pujian manusia, maka persembahan seperti itu adalah sia-sia. Jadi yang lebih penting adalah inside out, apa yang ada di dalam hati kita. Ya, ada orang juga berkata demikian, ya, kadang-kadang miris melihat orang Kristen, ya, bawa uang 100.000 belanja ke mall, saudara sekalian, ya, itu dikit banget saudara, ya. Sekarang bawa uang 100.000 belanja ke mall dapat apa saudara sekalian, ya, dikit banget. Tapi persembahan 100.000 dalam kantong kolektor lumayan saudara sekalian, ya. Bahasa Mandarinnya caputo saudara sekalian, ya, 100.000, ya. Bawa uang 500.000 ke toko permata, saudara dapat apa? Dapat brosurnya saudara sekalian, ya, gopeceng, ya, dapat brosurnya. Tapi kalau saudara beri persembahan 500.000 gopeceng saudara sekalian, wow, banyak saudara sekalian, ya, banyak, ya. Nah, kalau saudara bawa 2 juta untuk piknik keluarga, saudara bisa piknik kemana? Bisa saudara sekalian, pergi pulang jalan kaki, ya, nginapnya di stasiun pom bensin, ya, numpang mandi di sana, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bawa persembahan 2 juta ke rumah Tuhan, besar saudara sekalian. Ini miris, ironis. Seringkali ini menunjukkan di mana hati kita, di mana cinta kita. Seringkali kita mengatakan cinta Tuhan, tapi sebenarnya hati kita masih cinta kepada diri kita sendiri, masih cinta kepada dunia. Sehingga ketika kita memberi kepada Tuhan, kita hitung-hitungan, ya, tapi memberi untuk diri sendiri kita tidak pernah hitung-hitungan. Kita secara loyal besar-besaran memakai untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk Tuhan kita pelit. Nah, itu yang Tuhan tentang. Oleh sebab itu Alkitab berkata kepada kita hari ini, supaya hal yang tidak boleh kita lalaikan adalah keadilan dan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan akan mendorong kita untuk mengasihi Tuhan dan terus-menerus tidak akan puas memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan saudara sekalian, 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Yesus tidak pernah membatalkan, bahkan Yesus mengkonfirmasi ulang persembahan persepuluhan. Oleh sebab itu, kita tetap perlu dan harus memberikan, mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Namun bagaimana menghitungnya? Ya, tentu dengan motivasi dan tata cara yang berbeda. Kita sadar Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kita. Jadi ketika kita memberikan persembahan, beda dengan memancing saudara sekalian, ya. Kamu investasi 1 juta kepada Tuhan, Tuhan balas, ya, returnnya itu 10 juta, ya. Bukan seperti itu lagi. Tapi Tuhan, meskipun kita pelit kepada Tuhan, Tuhan secara berkelimpahan memberkati kita. Meskipun kita sering melukai hati Tuhan,
Tuhan tetap menyayangi kita. Dan ketika kita sadar itu, maka kita akan tidak henti-hentinya terus meningkatkan persembahan kita dan meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kesadaran akan anugerah Tuhan, sehingga kita akan memberikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya ketika kita berbicara tentang persembahan, kita tidak melulu berbicara tentang uang. Ketika kita memberikan persembahan, kita juga berbicara tentang mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Saudara, percuma saudara bawa uang 100 juta kepada gereja, tapi mulut saudara di luar itu melukai orang terus. Percuma saudara sekalian. Percuma saudara bawa banyak uang dan dipersembahkan kepada gereja, tapi hidup saudara di luar itu tidak memberikan kesaksian bagi Tuhan. Percuma saudara memberikan persembahan banyak uang kepada Tuhan di gereja, tapi tubuh saudara pakai untuk menjadi alat budak dosa. Jadi persembahan di perjanjian baru adalah persembahan seutuhnya. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan, dan sebagian di antaranya adalah uang. Tapi yang lebih penting adalah tubuh kita, jiwa kita, seluruh keberadaan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menolong kami, supaya ketika kami mengembalikan persembahan kepada Tuhan, kami sadar bahwa itu semua berasal dari Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kami, sehingga kami bisa memberikan dan mengembalikan persembahan. Tuhan ajar kami supaya kami tidak hanya berpikir tentang uang ketika memberi persembahan, tapi kami juga memikirkan hidup kami, tubuh kami, waktu kami, talenta kami, dan seluruh keberadaan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.